praktikum fisiologi tumbuhan, pengaruh intensitas cahaya terhadap transpirasi daun. Asnat Kipno dengan NIM 2402005, dosen pengampu Ibu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang. Transpirasi merupakan proses penting pada tumbuhan di mana air yang diserap oleh akar dilepaskan ke udara dalam bentuk uap melalui stomata yang terdapat pada permukaan daun menurut Salisbury dan Ross 1995. Proses ini juga tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengaturan keseimbangan air, tetapi juga membantu dalam pengukuran unsur hara dari akar ke bagian daun serta menjaga suhu jaringan tumbuhan agar tetap stabil melalui penguapan air. Laju transpirasi sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembaban udara, kecepatan angin, dan terutama intensitas cahaya. Menurut Thais dan Seiger 2010, cahaya memiliki peran penting dalam membuka stomata, yaitu pori-pori kecil pada daun yang mengatur pertukaran gas dan pengeluaran uap air pada intensitas cahaya yang tinggi. Stomata akan membuka lebih lebar untuk mendukung proses fotosintesis, sehingga laju transpirasi juga meningkat. Sebaliknya, pada kondisi cahaya rendah atau gelap, stomata cenderung menutup untuk mengurangi kehilangan air. Menurut Lakitan 2019, selain itu peningkatan intensitas cahaya yang menyebabkan kenaikan suhu pada permukaan daun dan udara di sekitarnya yang mempercepat proses penguapan air. Menurut Gardner et al. 2008. Namun jika intensitas cahaya terlalu tinggi, tumbuhan dapat mengalami stres cahaya yang menyebabkan penurunan efisiensi fotosintesis dan penutupan stomata sebagai bentuk perlindungan terhadap kehilangan air berlebih. Menurut Campbell et al. 2017. Oleh karena itu, intensitas cahaya memiliki pengaruh yang besar terhadap laju transpirasi daun, di mana perubahan cahaya dapat secara langsung mengatur mekanisme penguapan air melalui pengendalian bukaan stomata. Melalui penelitian mengenai pengaruh intensitas cahaya terhadap transpirasi daun, dapat dipahami bagaimana tumbuhan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, serta menjadi dasar dalam upaya pengelolaan tanaman agar efisien dalam penggunaan air dan tetap optimal dalam proses fisiologisnya. Menurut Sutanto 2020. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama untuk mengetahui pengaruh perbedaan intensitas cahaya terhadap laju transpirasi daun, yang kedua melatih keterampilan mahasiswa menggunakan fotometer untuk mengukur transpirasi, yang ketiga menghubungkan hasil praktikum dengan konsep fisiologi tumbuhan tentang hubungan cahaya, stomata, dan transpirasi. Alat dan bahan yang kami gunakan dalam praktikum ini adalah untuk alat ada fotometer sederhana terdiri dari pipa kapiler, selang karet, dan klem. Yang kedua ada gelas ukur. Yang ketiga lampu sebagai sumber cahaya. Yang keempat mistar ukur. Yang kelima stopwatch atau HP. Untuk bahannya ada tanaman pacar air, dan untuk alat juga ada cutter. Cara kerja praktikum. Yang pertama, siapkan alat fotometer sederhana, pipa kapiler, selang karet, klem, gelas ukur, lampu, mistar ukur, dan stopwatch, dan juga cutter. Gunakan tanaman dengan daun sehat, pasang pada fotometer sehingga ujung batang terendam air tanpa gelembung udara. Letakkan fotometer di bawah cahaya lampu dengan variasi jarak, misalnya 20 cm, 40 cm, dan 60 cm. Amati pergerakan gelembung udara dalam pipa kapiler sebagai indikator laju transpirasi. Catat panjang pergeseran gelembung udara setiap 5 menit selama 20 menit pada masing-masing intensitas cahaya. Ulangi minimal 3 kali pada tiap perlakuan untuk mendapatkan hasil rata-rata. Jadi hasilnya untuk perlakuan ruang tertutup selama 10 menit yaitu 5,4 cm, mundur karena adanya hisapan dari xilem yang membuat air naik atau mundur ke arah tanaman. Untuk waktu 20 menit hasilnya 5,3 cm,
mundur karena adanya hisapan dari xilem yang membuat air naik atau mundur ke arah tanaman. Untuk waktu 30 menit 5,2 cm, mundur karena adanya hisapan dari xilem yang membuat air naik atau mundur ke arah tanaman. Untuk perlakuan ruang terbuka, selama 10 menit hasilnya 5 cm, mundur karena adanya hisapan dari xilem yang membuat air naik atau mundur. Untuk waktu selama 20 menit 8 cm, mundur karena adanya hisapan dari xilem yang membuat air naik atau mundur. Untuk waktu 30 menit 8,5 cm, mundur karena adanya hisapan dari xilem yang membuat air naik atau mundur. Jadi pembahasan hasilnya, berdasarkan hasil pengamatan pada tabel terlihat bahwa penyerapan air oleh tanaman berbeda antara ruang tertutup dan ruang terbuka. Pada ruang terbuka air lebih banyak terserap, terlihat dari mundurnya air sejauh 8,5 cm setelah 30 menit, sedangkan pada ruang tertutup hanya 5,2 cm. Hal ini menunjukkan bahwa laju penyerapan air pada ruang terbuka lebih tinggi dibandingkan ruang tertutup. Kondisi tersebut terjadi karena di ruang terbuka terdapat cahaya matahari dan sirkulasi udara yang baik, sehingga proses penyerapan air dari permukaan daun atau transpirasi berjalan lebih cepat. Pada saat transpirasi berlangsung, air yang hilang dari daun akan digantikan oleh air yang ditarik dari akar melalui pembuluh xilem. Proses ini menimbulkan gaya hisap yang membuat air terus bergerak naik dari akar menuju daun. Oleh karena itu, semakin tinggi laju transpirasi, semakin besar pula daya hisap yang menarik air ke atas, menyebabkan air dalam alat pengamatan tampak mundur lebih jauh ke arah tanaman. Sebaliknya, pada ruang tertutup, suhu dan sirkulasi udara lebih rendah sehingga udara di sekitarnya menjadi lembab. Kondisi ini menurunkan laju penguapan air dari daun dan membuat transpirasi berjalan lebih lambat. Akibatnya hisapan air oleh xilem berkurang dan air yang mundur ke arah tanaman juga lebih sedikit. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan yang terbuka dan terkena cahaya mempercepat proses transpirasi, sedangkan lingkungan tertutup memperlambatnya. Kesimpulan dari praktikum ini adalah bahwa kondisi lingkungan sangat mempengaruhi laju transpirasi dan penyerapan air pada tanaman. Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman yang diletakkan di ruang terbuka menunjukkan penyerapan air yang lebih besar dibandingkan dengan tanaman di ruang tertutup. Hal ini terjadi karena di ruang terbuka terdapat cahaya matahari, suhu yang lebih tinggi, dan sirkulasi udara yang lancar, sehingga proses penguapan air melalui stomata berlangsung lebih cepat. Akibatnya hisapan air dari akar menuju daun melalui pembuluh xilem meningkat. Sebaliknya, di ruang tertutup dengan kondisi lembab dan minim cahaya, transpirasi berjalan lambat sehingga air yang terserap lebih sedikit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi intensitas cahaya dan semakin baik sirkulasi udara, maka semakin tinggi pula laju transpirasi tanaman.